2019 saya tanpa harus membeli suara, tanpa harus membeli sembako untuk menukar suara dengan orang, ternyata suara saya cukup signifikan loh. Berapa kemarin? 3 ribuan. 3 ribuan? Iya. 3 ribuannya jauh kok signifikan. Kalau nanti pileg dimulai dan Pak Muhyi menjadi nama Muhyi menjadi bagian dari 50 anggota Dewan Kabupaten Bangkalan, dan dalam perjalanannya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mendapatkan informasi Pak Muhyi, renyarian proyek Pak Muhyi, ngetokan fee proyek dan macamnya, rekaman ini kita putar lagi. Siap. Rekaman ini kita putar lagi dan mudah-mudahan Tony siap menerima konsekuensi jika saya berkhianat terhadap apa yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa ashhadu dzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wasallam. Amin. Assalamualaikum Pak Muhyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang umroh ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mabrur Pak Muhyi ya. Semoga Pak Aliman juga mabrur juga. Ya, makanya somurnya nggak dicukur ya. Ya. Nggak ikut ditahallul ya. Belum. Ya. Bukan tahallul ya, kalau bukan ditaroki, bukan apa? Ditaroki ya, apa namanya istilahnya ya? Ya nggak dipotong gitu. Pak Muhyi kan selama ini orang Bangkalan kenal, orang yang Madura kenal bahwa Pak Muhyi ini sudah dalam hidupnya itu tidak bisa lepas dari pribadi yang sangat mempunyai perhatian khusus terkait dengan urusan kesehatan dan bahkan menjadi ketua DKR Dewan Kesehatan Rakyat Bangkalan, dan sampai hari ini belum diganti-ganti, entah berapa puluh tahun ini Pak Muhyi. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Masih 8 tahun. Pak Muhyi, urusan perkesehatan ada hal yang penting untuk diceritakan sedikit. Tentunya untuk dunia kesehatan ini progres selalu berjalan, evaluasi juga selalu berjalan karena permasalahan kesehatan ini cukup kompleks. UHC masih tetap ya? Terus berjalan, jadi itu menjadi bahan evaluasi jangka panjang. Jadi tidak berhenti dalam hal pengabdian, juga edukasi kepada masyarakat, juga menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan bidang-bidang kesehatan yang mungkin masyarakat memang perlu untuk diberikan informasi. Pak Muhyi meskipun bukan ketua kepala dinas, kalau bicara urusan bagaimana regulasi kesehatan itu dilaksanakan dan bagaimana sebetulnya para nakes itu melaksanakan tugas pokoknya untuk memberikan layanan kesehatan pada masyarakat, cukup paham dan cukup mengerti ya, meskipun tidak 100%, mungkin 70-60% ya. Insya Allah sebagian besar cukup paham dengan masalah kesehatan. Regulasinya, bahkan fakta-fakta di lapangan bagaimana gitu ya Pak ya. Siap. Oh, sudah 8 tahun, bahkan sebelumnya itu sudah menjadi relawan DKR ya. Betul. Pak Muhyi, BCP, nama aslinya kurang tahu saya. Kalau lengkap, apa nama lengkapnya? Nama lengkapnya Muhyi aja. Muhyi saja ya. Muhyi gitu ya. Muhyi itu bagian dari Asmaul Husna. Muhyi. Artinya ya, bukan ini ya, zat yang memberikan kehidupan. Muhyi. Betul. Pak Muhyi dengar-dengar masuk dalam catatan daftar caleg ya di Kabupaten Bangkalan. Betul sekali. Sebenarnya kiprah di politik ini adalah sebuah pengembangan. Jadi pengembangan dari pengabdian. Mulai dari tahun 2019 kemarin juga terdaftar sebagai caleg. Gitu ya? Iya. Oh, artinya sudah 2 kali hari ini? Betul. Di partai apa Pak Muhyi? Partai PKS. PKS? Ya. Oh, partainya Pak Anies dong kalau begitu. Pak Muhyi, partai PKS sudah 2 kali nyalek ya? Iya. Berarti PKS juga sebelumnya? Tetap sama. Tetap istiqomah di PKS ya? Istiqomah. Barusan sempat mengatakan ingin ada pengembangan dari pengabdian ke caleg. Apa hubungannya dari LSM yang bernuansa berkecimpung dalam sebuah kerja-kerja pelayanan betul itu, pengabdian betul, ke urusan percalekan. Percalekan ini orang cari kasar Pak Muhyi. Kalau diasumsikan seperti itu tergantung perspektifnya juga gitu. Jadi orang mengasumsikan itu tergantung bagaimana niat dan tujuannya. Jika mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu hanya untuk
dalam rangka mencari pekerjaan, insya Allah saya rasa manfaatnya akan kurang. Gitu. Oh gitu. Pak Muhyi sudah mampu untuk membedakan tentang masalah bagaimana irisan tentang masalah kasab dengan irisan pengabdian di sini. Nah, maka dari itu mulai dari 2019 memang saya pisahkan, di mana saya harus memposisikan diri sebagai relawan sosial, di mana saya harus memposisikan diri sebagai pribadi Muhyi yang harus bekerja untuk mencari nafkah, di mana seorang Muhyi yang harus memposisikan diri sebagai politisi. Ternyata itu sudah dipersiapkan Pak Muhyi ya. Sudah cukup lama. Pak Muhyi pernah dengar, pernah melihat, pernah menyaksikan bahwa sekarang perilaku politik hari ini dari pusat ke regional, ke lokal itu justru bahkan bisa dikatakan tidak ada gitu ya. 99% bahwa orientasi dari para politisi itu untuk adalah menjadi memenuhi ambisi kuasanya, dan di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan taraf kehidupannya, bukan pengabdian, Bang. Nah, maka dari itu paradigma itu yang ingin saya coba ubah, dimulai dari diri saya sendiri, bahwa menjadi seorang calon legislatif atau bahkan jika terpilih menjadi anggota DPRD ini adalah sebuah amanah yang besar dan sebuah pengabdian. Seharusnya secara normatif mereka itu adalah para dewan-dewan ini harusnya adalah wakil rakyat. Ketika menjadi wakil rakyat, bagaimana mengakomodir apa yang menjadi masukan dari rakyat, menjadi keinginan rakyat, itu yang seharusnya secara normatif harus dilakukan oleh para dewan. Yang saya tanyakan itu dari kesaksian Pak Muhyi, dari pengalaman Pak Muhyi, dari pengamatan Pak Muhyi, dari perhatian Pak Muhyi terhadap perilaku politik lokal, pusat sampai regional, itu apa yang saya simpulkan barusan itu benar nggak? Dirasakan Pak Muhyi nggak? Nah, itu kembali lagi bagaimana kita melihatnya ya. Karena memang secara umum DPRD ini adalah, atau DPR tingkatan manapun sampai ke tingkat pusat itu adalah sebuah jabatan yang prestis. Jadi kalau tidak punya sesuatu yang bisa diberikan atau kita korbankan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ini, itu nggak akan jadi. Itu paradigmanya. Jadi artinya identik, kalau caleg ini identik dengan finansial. Gitu. Jadi kalau nggak punya uang jangan nyalek gitu. Artinya kalau sebelumnya Pak Muhyi mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengabdian, dan ketika bicara masalah DKR gitu ya, tapi ini untuk pengembangan dari pengabdiannya, ini tidak match loh. Ini tidak matching. Dunia politik ini hari ini didefinisikan oleh banyak orang adalah orang yang justru ingin menaikkan taraf hidupnya, dan ini menjadikan sebuah sarana kasab gitu ya. Dan di situ ada kemuliaan, di situ adalah kemewahan, di situ ada sarana yang sangat luar biasa, dan itu yang dikejar selama ini. Makanya orang itu banyak sekali apa yang disimpulkan Pak Muhyi tadi itu rela untuk berkorban, ajual sakbe, ajual ini, autangga ketemot untuk menjadi anggota dewan, karena orientasinya itu bukan pengabdian, Pak Muhyi. Siapa Pak Muhyi itu? Jadi kenapa saya itu seperti tagline yang dulu pernah Pak Aliman pakai dulu itu, bahwa saya ini serius tapi nggak ambisius juga. Gitu ya. Jadi artinya saya akan memulai dari diri saya sendiri, bagaimana sebuah pengabdian ini bisa dikembangkan lewat sarana yang lebih memadai, yang lebih luas kompetensinya, yang lebih luas kewenangannya dengan menjadi anggota legislatif ini. Jadi saya akan memulai itu. Apakah pengabdian ini masih relevan untuk bisa dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di legislatif? Nah, ini yang sedang saya buktikan. 2019 saya tanpa harus membeli suara, tanpa harus membeli sembako untuk menukar suara dengan orang, ternyata suara saya cukup signifikan loh. Berapa kemarin? 3.000-an. 3.000-an? Iya. 3.000-an ini jauh kok signifikan. Memang sih. Tanpa finansial, tanpa saya harus membeli suara, dengan new hire di bidang politik, saya rasa sudah cukup bagus. Oh gitu ya. Iya. Artinya rasa syukurnya kayaknya sudah mulai tumbuh ini setelah datang umroh. Insya Allah. 3.000 tidak sampai mendapatkan kursi, bahkan kurang separuh lebih dari 3.000 gitu. Kurang sekitar 3.700. Masih bersyukur bahwa itu adalah kepercayaan publik. Iya, kepercayaan publik yang luar gitu ya. biasa. Jadi artinya dengan perolehan suara segitu, saya sebagai orang baru di politik, waktu itu memang kiprah saya belum begitu meluas, belum begitu dikenal banyak orang, tapi masyarakat masih banyak yang percaya terhadap gitu saya. ya. Sekarang kalau kita analogikan, untuk kepala desa aja ada yang cukup butuh suara 700 loh. Iya. 1.200 sudah jadi kepala desa, sementara saya bisa mewakili 3 desa itu kalau 3.000. Kalau bicara desa. Desa. Ya. Jadi artinya sekupnya itu
Dapil 1 khususnya tempat saya, Bangkalan Soca Aros Bayani, masih banyak orang-orang yang percaya bahwa pengabdian itu bisa mewakili mereka untuk membawa aspirasi mereka di legislatif, begitu. Pak Muhyi, dalam dunia politik itu logika yang dipakai Pak Muhyi barusan itu sering dipakai, meskipun itu tidak apple dan tidak bisa menjelaskan sesuatu. Betul. 3.000 itu kalau 3 desa bisa saya mungkin menjadi kepala desa di 3, karena orang 700 dalam satu desa itu bisa saya jadi kepala desa. Ini sebetulnya masuk akal dan logis. Ini biasa dipakai oleh orang-orang politik untuk menjelaskan kepada orang. Tapi itu sebetulnya itu sesuatu yang halu, Pak Muhyi. Karena antara caleg dengan kepala desa itu bukan hal yang sama, dan tantangan dan juga rintangannya serta persaingannya juga tidak sama, sehingga kalau memakai variabel 2 ini tidak bisa dong itu dijadikan sebuah penjelasan bahwa sebetulnya kalau mengukur masalah ini, kalau ada salah satu desa yang 700 saja bisa jadi kepala desa, 3.000 bisa punya tiga desa. Itu biasa dipakai oleh orang-orang politisi hari ini untuk menjelaskan ke orang. Itu logis, tapi tidak realistis. Ya. Jadi Pak Muhyi Pak Muhyi, saya ingin Pak Muhyi tidak semacam itu, karena tadi Pak Muhyi sudah menyadari bahwa perilaku politis hari ini semacam itu, dan Pak Muhyi ingin mengembangkan pelayanannya di KR ke pelayanan yang lebih luas lagi. Betul. Ketika menjadi kewenangan, model-model halu dan penjelasan-penjelasan yang justru menipu orang itu, masa mau dipakai juga semacam itu. Jadi artinya saya bukan membandingkan. Jadi konteksnya bukan dalam rangka membandingkan, tapi lebih kepada trust. Oh gitu. Kepercayaan orang gitu loh. Dengan saya yang kiprah saya waktu itu di 2019 tidak begitu besar seperti sekarang, ternyata masih banyak orang yang trust. Bukan mengkomparasikan antara pileg dengan pilkades, bukan. Tapi kuantitinya. Nah, saya lebih pada kuantiti, berarti masih banyak orang yang trust dengan pengabdian itu, percaya bahwa pengabdian ini masih bisa membawa mereka, mewakili suara mereka untuk dibawa menjadi wakil mereka di legislatif. Begitu, Pak. Itu tidak apple kalau yang suara itu diperoleh bigoiri monatin wa bigoiri rosin, tanpa suap, tanpa money politik kan. Betul. Waktu itu. Betul. Itu yang ingin disampaikan Pak Muhyi waktu itu. Betul. Gitu. Nah, kalau hari ini untuk 24 tetap dengan konsep yang sama. Begitu. Jadi kalau saya harus membeli suara rakyat, atau saya harus menukar suara mereka dengan sembako, yang pertama secara finansial saya memang nggak mampu. Yang kedua, saya ingin merubah kultur itu gitu loh. Dimulai dari diri saya tidak berbicara orang lain, dipersilahkan dengan teknik dan strategi masing-masing. Tapi untuk saya pribadi, saya tetap akan konsisten istiqomah dengan arah perjuangan saya, bahwa saya tidak akan menukar suara rakyat itu dengan uang. Karena Pak Muhyi ini PKS ini adalah partai yang memang berdasarkan orang banyak memahami bahwa PKS itu adalah partai yang berbasiskan ideologi Islam gitu ya. Kalau dalam konsep Islam itu, dalam konsep tauhid ya, sebagian Islam itu ada sunnatullah, ada qudratullah. Pak Muhyi, kalau suasana politik hari ini memakai sunnatullah dalam konteks sunnatullahnya politik hari ini tanpa duit yang Pak Muhyi barusan ingin merubah itu, ini sesuatu yang mustahil untuk jadi. Bagaimana? Enggak, ini sunnatullah, bukan bagi saya. Tapi ini sebuah pemikiran dan pikiran umum, common sense gitu ya. Kalau hari ini tidak pakai duit, tidak pakai money politik, secara sunnatullah, bukan qudratullah ya. Kalau qudratullah beda lagi. Secara sunnatullah yang terjadi hari ini, dan ini sudah kita saksikan beberapa kali putaran pileg dan yang lain-lain, ini mustahil jadi. Pak Muhyi masih mau melakukan hal semacam ini dengan apa penjelasan tadi, saya mulai dengan saya sendiri untuk merubah persoalan masalah ini. Jangan-jangan ini main-main Pak Muhyi untuk caleg ini. Kalau saya main-main, tidak mungkin sampai 2 kali saya nyalek loh. Jadi kalau kita bicara ini bukan sunnatullah Pak, tapi ini kesalahan yang dipermisifkan gitu. Jadi artinya kesalahan yang dianggap secara umum itu lazim gitu loh. Maka kelaziman yang salah ini kalau tidak kita mulai ubah, terus kapan lagi gitu loh negara ini akan. Pak Muhyi, sunnatullah jangan dimaknai ini sunnatullah dalam makna dalam makna bebas. Jangan maknai sunnatullah itu kalau
kalau api itu panas, bukan. Ya, khawatirnya. Tapi budaya, tapi sekarang karakteristik dan konstruksi dan struktur sosial politik hari ini, orang yang berani nyalek tanpa duit mustahil jadi. Nah itu sunatullahnya diartikan begitu, jangan diartikan ke sana. Iya, makanya mentang orang PKS kok mau begitu. Ya biar masyarakat ini juga paham. Nanti mereka berasumsi loh, kok bisa sunatullah kayak gitu kan, enggak seperti itu gitu loh. Artinya kita berpikir bahwa perubahan itu sesulit apapun kita harus mulai gitu. Jadi kultur yang sudah ada yang dimana itu dianggap sebuah kelaziman, kesalahan yang dilakukan berjemaah itu akan dianggap sebuah kebenaran. Oke, dalam konteks ini saya dalami satu kali putar. Dalam konteks ini ya, Pak Muhyi memang lalu bentuk sekali ya saya caleg ini. Nggak mungkin dalam politik kita nggak modal tuh nggak mungkin. Oh, gitu ya. Nggak mungkin. tapi perlu digarisbawahi. Iya. Modal dalam politik ini tidak untuk membeli suara, itu bagi saya. Untuk bayar saksi, untuk APK, untuk operasional tetap Untuk kopi dan lain-lain ya. Tetap akan ada finansial yang harus kita keluarkan. Meskipun itu tidak bermakna atau tidak bisa disebut sebagai money politik, tapi keluarnya duit bagi para caleg itu menjadi suatu keharusan. Itu Loh, Pak Muhyi tetap harus. Dan itu ada, Pak Pasti Muhyi. keluar. Enggak, Pak Muhyi ada itu. Siap itu. Oh, Pak Muhyi. siap. Oh gitu ya. Iya. Ternyata siap. Jadi artinya seperti 2019 kemarin itu hampir ratusan juta juga. Gitu ya. Walaupun nggak beli suara, hampir ratusan juta juga itu. Coba bayangkan itu pemirsa, salah satu contoh dan juga pengakuan testimoni Pak Muhyi itu tidak membeli suara, sudah ratusan juta yang harus dikeluarkan, dan itu tidak mengantarkan Pak Muhyi mendapatkan kursi dewan. Dan sekarang lo cerah Ki mau mencoba lagi itu. Betul. Jadi perjuangan itu tidak boleh berhenti karena sebuah kegagalan. Dan kalaupun sekarang saya gagal lagi, ya nggak ada masalah juga. Pengabdian akan terus berjalan. Gitu ya. Oke, Pak Muhyi, prosesnya semacam itu yang ingin dilakukan Pak Muhyi. Sekarang yang ingin diperjuangkan Pak Muhyi selain bicara tentang persoalan pelayanan yang selama ini, pengabdian yang selama ini dilakukan di DKR, ingin mengembangkan dari pengabdian yang dilakukan di DKR, dan sekarang ketika sudah menjadi seumpama dia terpilih menjadi anggota dewan di Dapil 1 Pak Muhyi ya, di Pasu, dan menjadi anggota dewan di sana. Apa sebetulnya yang ingin diperjuangkan Pak Muhyi di gedung dewan dalam konteks kebijakan terkait dengan pengembangan dari pengabdian yang Pak Muhyi lakukan selama ini? Sebenarnya sederhana Pak Leman. Sekarang kembali kepada substansi dulu, cita-cita saya bahwa apa yang saya lakukan ini lebih kepada bagaimana mempermudah urusan orang, bagaimana bisa membawa kemanfaatan. Itu substansi utamanya. Yang kebetulan sekarang saya intent di bidang kesehatan, jika kelak masyarakat mempercayai saya untuk duduk di legislatif, itu lebih kepada IPM yang paling fundamental bagi saya itu. Indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, terus ke pendidikan dan ekonomi. Artinya nanti ini akan minta ke partainya untuk di Komisi D kalau begitu? Insya Allah. Insya Allah. Karena itu memang basis saya di situ. Karena itu yang mendorong Pak Muhyi untuk terus nyalek, lo jerah meskipun lo terlambat sekarang mau nyalek lagi, memang itu sasaran utamanya. Betul. Dan kalau di porsi-porsi kewenangan daerah yang lain kurang begitu menguasai ya. Betul. Oh gitu pemirsa. Pak Ketua PKS, Deki Muhyi tadi sahabat Komisi D ya. Gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di bidang-bidang yang lain kita kan masih bisa belajar gitu loh. Misalnya saya menguasai di bidang ini, tidak menutup kemungkinan di bidang yang lain kalau memang itu bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, insya Allah tetap akan saya pelajari. Oke, Pak Muhyi. Sekarang Pak Muhyi dengan menggebu-gebu ingin memperluas pengabdian yang selama ini dilakukan di DKR. Terus yang sekarang yang ingin diperjuangkan lagi adalah sebuah IPM yang di situ adalah ada variabel dan variabel dari IPM itu adalah kesehatan, pendidikan dan yang lain-lain. Ada masalah apa dengan pendidikan dan kesehatan di Bangkalan ini, Pak Muhyi? Kok masih mau diperjuangkan dan Pak Muhyi harus menjadi dewan? Kan sederhananya ada pengukuran IPM itu kan ada, Pak. Iya. Bangkalan tingkat berapa, Pak? Duh, saya nggak tahu juga itu berapa sebetulnya. Nomor 2 paling bawah. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, itu menjadi sebuah potret bahwa ada sesuatu yang salah di Bangkalan ini yang mari bersama-sama kita benahi. Maka dari itu, pendidikan kesehatan ini hal yang sangat fundamental sekali bagaimana membangun manusia di Bangkalan ini. Maka dari itu menjadi intent saya
kalaupun belum terpilih sekarang itu sudah menjadi intent saya, kelak bisa membawa manfaat yang lebih luas lagi terhadap konteks ini ketika masyarakat mempercayai saya untuk duduk di legislatif, begitu Pak. Di urusan pendidikan sendiri, apa kira-kira yang Pak Muhyi anggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat prioritas untuk segera dibenahi? Yang pertama itu tingkat masyarakat yang sudah bersekolah, terus usia sekolah, di mana sekarang ini wajib belajar 9 tahun, apakah di Bangkalan sudah memenuhi itu? Yang harusnya sekarang sudah naik ke angka wajib belajar 12 tahun, apakah sudah memenuhi itu? Itu menjadi pertanyaan kita bersama dan harus kita perjuangkan. Bagaimana harusnya masyarakat yang bisa berpendidikan tinggi lebih banyak lagi. Nah, itu indeksnya itu persentase dari jumlah masyarakat di Bangkalan masih sangat kurang sekali. Nah, itu kalau dikaitkan dengan urusan fungsi dan juga tugas dari anggota dewan, itu terkait dengan urusan kebijakan, bukan urusan masyarakat lagi, Pak Muhyi. Betul. Dan dalam konteks ini kebijakan apa yang diperjuangkan Pak Muhyi? Nah, sederhana begini Pak Aliman. Kalau kita sebagai aktivis atau ormas, kita berjuangnya di jalan. Kalau kita ada di DPR, berjuangnya pakai bolpen. Nah, pakai bolpen itu sebuah analogi bahwa kebijakan itu bisa kita rumuskan bersama dengan eksekutif untuk membuahkan sebuah kebijakan bagaimana bisa mengangkat indeks pendidikan masyarakat Bangkalan, bagaimana infrastruktur sekolah-sekolah di Bangkalan bisa terakomodir dengan baik. Itu salah satu yang memang perlu di kebijakan khusus yang kita rumuskan untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Kalau bicara persoalan itu tema umum Pak Muhyi, tidak hanya di Bangkalan, di Surabaya, di Indonesia, di seluruh Indonesia seperti itu, bisa jawab seperti itu. Saya akan percaya Pak Muhyi itu orang yang paham dan orang lapangan yang mengerti dan hidup di Kabupaten Bangkalan dan tahu serta ngerti karakteristik persoalan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kalau tadi bicara IPM itu hanya nomor 2 saja di seluruh Jawa Timur, sekarang ketika menjadi dewan, kebijakan apa yang diperjuangkan terkait dengan urusan Bangkalan? Apanya yang salah terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini? Minimal wajib belajar 9 tahun ini bisa teraplikasi kepada semua masyarakat Bangkalan. Itu yang pertama. Karena itu belum terrealisasi dengan baik. Nah, kita sudah tahu di desa-desa, di pelosok-pelosok masih banyak anak-anak yang usia sekolah belum sekolah. Nah, ini yang perlu diberikan kebijakan khusus untuk di Kabupaten Bangkalan. Salah satunya itu. Itu ya, salah satunya ya. Oke. Pak Muhyi di Dignas itu kalau kesehatan saya nggak nanya. Kalau kesehatan Pak Muhyi dari bidan sampai puskesmas sampai direktur rumah sakit sudah paham semua ya. Insya Allah. Tapi masih terjamin ya. Insya Allah. Harus ya. Wajib itu salah satu yang harus saya perjuangkan nanti di 2024 kalau saya terpilih agar terus berlanjut. Agar menjadi kewajiban daerah untuk terus tidak menghentikan program UHC itu. Betul. Karena itu betul-betul sangat dirasakan oleh masyarakat Bangkalan. Betul. Pak Muhyi ingin disampaikan apa terkait dengan urusan Pak Muhyi yang dari DKR sekarang ngebet sekali untuk jadi dewan dan lo jerah meskipun tahu bahwa sekarang politisi perilaku politik hari ini itu dikatakan ada banyak orang mengatakan mustahil tanpa duit itu untuk jadi, tapi Pak Muhyi hari ini masih terus saja ingin nyalek gitu ya, entah apa. Kalau tujuannya tadi sudah kita dengarkan bersama, tapi apakah ini semua akan sampai ke ujung sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau tidak? Silakan Pak Muhyi sampaikan ke publik apa yang ingin disampaikan Pak Muhyi terkait dengan urusan DKR dan perjuangan yang ingin diluaskan setelah nanti menjadi dewan. Silakan Pak Muhyi. Oke, terima kasih. Jadi artinya kepada masyarakat saya mohon doa restu bahwa saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ini dalam rangka untuk pengabdian dan kemanfaatan. Semoga masyarakat memahami bahwa apa yang saya perjuangkan ini sudah lama saya perjuangkan, terutama di bidang kesehatan. Ini yang ingin saya lanjutkan di legislatif. Jadi bukan tendensi untuk berkuasa, bukan tendensi untuk mencari kekayaan, tapi lebih kepada pengabdian agar apa yang saya perjuangkan selama ini bisa lebih luas lagi kemanfaatannya, lebih luas lagi perjuangannya untuk masyarakat Bangkalan. Itu ya. Catat pemirsa, ini cerita dan ucapan serta penjelasan sebelum pileg dimulai. Kalau nanti pileg dimulai dan Pak Muhyi menjadi nama Muhyi menjadi bagian dari 50 anggota Dewan Kabupaten Bangkalan, dan dalam perjalanannya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mendapatkan informasi Pak Muhyi renyarian proyek, Pak Muhyi ngetokan fee proyek dan macamnya. Rekaman ini kita putar lagi. Siap. Rekaman ini kita putar lagi dan mudah-mudahan Tony siap menerima konsekuensi jika saya berkhianat terhadap apa yang saya katakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.